Ya, selamat pagi para sahabat. Hari ini saya mencoba membahas tentang takut atau ketakutan. Kenapa hari ini orang takut gitu. Kenapa harus ada takut gitu. Dan apa sih itu takut? Apa sih definisi takut? Kenapa kita harus takut? Dan kenapa harus ada ketakutan gitu. Banyak takut nih orang, takut mati, takut kehilangan, takut akan ancaman, takut akan takut akan kegelapan, takut akan masa depan, takut begitu banyak ketakutan. Nah, berarti ada satu gambaran bahwa takut ini menjadi sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang harus diketahui permaknaannya. Karena ketika kita tidak tahu tentang suatu ketakutan, kita nggak tahu bagaimana harus berperilaku. Nah, kenapa harus ada takut? Berarti ada satu ilmu yang mempelajari bagaimana kita menyikapi ketakutan itu. Sebelum kita tahu apa yang menyebabkan takut atau kenapa takut itu ada, yang harus kita pahami dulu bahwa takut itu merupakan bagian daripada dimensi kehidupan hari ini. Artinya takut itu apa sih gitu loh. Kita harus tahu gitu loh. Kita harus punya ilmu tentang itu, sehingga ketakutan itu bukan sesuatu harus yang ditakutin. Walaupun memang harus takut, ada ketakutan itu ada. Cuma yang harus kita pelajari bagaimana menyikapinya, bagaimana mengontrolnya, mengambil alih kontrol dari suatu ketakutan. Maka untuk bisa membahas takut itu ya harus kita jabarkan dulu ilmunya. Kalau orang sudah punya ilmunya, dia nggak akan takut. Misal contoh, orang belum pernah mengenal yang namanya air laut misalnya, lalu belum pernah mengenal yang namanya ombak. Itu sesuatu yang asing dari dia. Katakanlah anak kecil melihat ombak begitu deras, itu tiba-tiba menimbulkan satu ketakutan. Karena sesuatu yang asing, sesuatu yang baru yang belum dia kenal. Nanti kalau dia sudah kenal pun, akhirnya ketakutan itu bisa diredam gitu. Nggak bisa hilang, tapi bisa diredam atau bisa dikendalikan atau bisa juga dikontrol. Nah, untuk ngebahas ini kita harus tahu dulu definisi dari ketakutan itu apa, atau takut itu ada apa. Ya, ketakutan itu adalah satu tanggapan emosi ya. Emosi itu bukan amarah. Emosi kan dari kata emotion, ungkapan perasaan tuh, itu namanya emosi. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan emotion, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia emosi gitu. Jadi emosi itu berasal dari bahasa Inggris sebenarnya, asalnya itu emotion. Sedangkan kalau kita menggunakan kata emosi, selalu diungkapkan dengan kemarahan. Emosi itu bukan kemarahan, tapi kemarahan bagian daripada emosi. Karena emosi itu sebenarnya ungkapan perasaan. Nah, sedangkan perasaan itu dibagi lagi definisinya. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan takut, ada perasaan bahagia, ada perasaan senang, ada perasaan sensitif, ada perasaan banyak. Perasaan itu kompleks. Nah, saya cuma menjelaskan dimensi takutnya nih. Walaupun harusnya kita jelaskan itu dalam dimensi perasaan. Cuman kalau dimensi perasaan itu nanti hubung kaitnya antara takut itu juga bagian dari perasaan. Artinya yang menjadi permasalahan hari ini adalah bahwa manusia itu nggak tahu bagaimana menyikapi ketakutan. Ya seperti mati itu kan satu ketakutan, sesuatu hal yang menakutkan. Makanya harus disikapi dulu. Kita lihat dulu kenapa
ada takut gitu. Yaitu ketakutan adalah satu tanggapan emosi, perasaan terhadap satu ancaman. Nah, jadi takut itu dihasilkan karena salah satunya adalah bentuk ancaman. Jadi seolah-olah manusia itu melihat itu adalah suatu ancaman, makanya menimbulkan satu ketakutan. Nah, bagaimana yang tadinya terlihat ancaman, tapi itu bisa dinetralisir atau bisa dikendalikan? Apakah itu suatu ancaman atau bukan? Makanya dibutuhkan ilmu. Gitu. Dibutuhkan ilmu untuk mengenalinya. Itu kenapa saya katakan bahwa mengenal Tuhan itu penting. Karena kita akan mengetahui suatu ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa mengendalikan. Kita bisa merespon atau suatu ketakutan-ketakutan yang muncul itu bisa kita redam dengan suatu ilmu. Ya. Ketakutan adalah satu tanggapan emosi atau perasaan terhadap satu ancaman. Takut juga adalah satu mekanisme pertahanan hidup. Takut itu adalah satu mekanisme pertahanan hidup. Jadi ternyata takut ini adalah sebuah hukum ketetapan. Tanpa ada ketakutan, manusia tidak punya daya pertahanan hidup. Gitu. Nah, maka yang harus dikenali juga bahwa hidup itu apa? Kenapa dia katakan hidup? Gitu. Hidup itu ya dia bergerak, dia tumbuh, dia berkembang, dia dia sadar, dia apa lagi itu? Tumbuh, bergerak, berkembang, sadar. Nah, itu gambarannya kurang lebih begitu. Jadi tanpa ada ketakutan, kita tidak punya yang namanya mekanisme pertahanan dalam mempertahankan hidup gitu loh. Jadi takut ini satu hukum ketetapan atau sudah diplatformkan dalam diri manusia itu sebagai bagian daripada kehidupan. Tanpa adanya ketakutan, kita nggak punya controlling gitu loh. Jadi takutan juga salah satu alat kontrol juga, salah satu pengontrol. Ya kalau manusia nggak ada takutnya gitu, dia nggak tahu esensi daripada kehidupan. Seperti contoh begini, ketika Anda menciptakan robot, apakah robot itu punya ketakutan? Enggak kan? Ketika robot itu suruh berjalan, dia berjalan, nanti di depan ada jurang, dia nggak akan pernah ngerasa ada ketakutan tuh. Waktu dia jalan tiba-tiba di depan ada jurang, dia jatuh aja, hancur aja, mati aja. Nah, itu bedanya tuh. Makanya perasaan ini penting gitu loh. Perasaan ini penting. Kenapa? Ya namanya orang hidup itu dia harus tahu gitu. Makanya nanti juga kapan kita bahas tentang perasaan itu. Apa sih itu perasaan? Nah, ini yang ada di dalam makhluk hidup itu ada perasaan. Ya kan? Nah, dari mana perasaan itu didapat atau rasa itu dari mana didapat? Tanpa ada rasa gitu, itu nggak punya satu nilai kehidupan. Karena hidup itu juga bisa yang dikatakan hidup itu mengenal berbagai macam rasa. Tanpa itu tidak bisa kita dikatakan hidup. Jadi hidup juga itu adalah mengenal banyak rasa, ya kan? Nah ini yang harus kita pahami bahwa takut itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi takut itu bagian daripada kehidupan itu sendiri. Tanpa ada ketakutan, kita nggak bisa dianggap sebagai hidup. Seperti robot tadi, mati kan? Mati, karena nggak ada rasanya. Ya, kalau nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sakit, tergores, biasa aja nggak ada rasa sakit, mati sebenarnya itu. Ada saraf yang mati. Itu ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan itu, esensi dari kehidupan itu hilang.
Maka takut itu fungsinya banyak, artinya pengendali juga, itu bagian daripada pengendali kehidupan. Iya kan? Kayak misalnya matahari gitu, kalau nggak ada takutnya dengan sang penciptanya, dia pasti menolak sama Tuhan, sama penciptanya. Enggak, ayo bersinar kamu, enggak, saya nggak mau gitu. Kalau dia nggak punya ketakutan untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka matahari akan melakukan hal sesuka hatinya. Karena dia takut sama sang penciptanya, apa yang diperintahkan sang penciptanya untuk memberikan penyinaran bagi kehidupan ini dia lakukan setiap hari itu. Karena ada satu ketakutan. Kalau tanpa ada ketakutan, ya nggak mau gitu loh. Jadi takut itu memberikan sebuah kehidupan. Gitu. Walaupun kita juga nggak boleh terlalu takut atau berlebihan atau melampaui batas-batas kemampuan kita dalam suatu ketakutan. Jadi kalau orang hilang akan ketakutannya, dia tidak bisa dikatakan hidup. Ya nggak ada pertahanan diri kalau nggak ada ketakutan. Ya biarin aja, luka berdarah ya nggak dirasain kok, nggak ada sakitnya. Jadi berdarah keguaran berdarah nggak rasakan sakit, ya dia nggak akan merasakan hidup, itu mati esensinya. Ya, dalam kehidupan ini tanpa sebuah rasa ya nihil semua. Cuma yang harus kita pahami, perasaan ini, emotion ini yang harus kita kenali satu-satu. Rasa nyaman, rasa senang, rasa kecewa, rasa semua harus kita kenali. Ketika kita sudah kenal, kita harus ambil kontrol dari semua rasa itu. Kenapa? Karena kita akan dibawa oleh sebuah perasaan tadi. Ketika perasaan senang, ketika perasaan senang, orang tahu rasanya senang. Akhirnya dia merasakan satu kenyamanan. Nah, ketika dia merasakan suatu kenyamanan, dia merasakan yang namanya sebuah kenikmatan. Nah, ketika kenikmatan itu tidak selamanya ada masa berlakunya gitu. Seperti siang dan malam itu ada masa berlakunya, sama senang, nikmat, puas itu ada masa berlakunya. Jadi circle of life itu ada kesetimbangan, itu yang membuat silih berganti atau berpasang-pasangan. Senang pasangannya susah, ya kan? Bahagia pasangannya kecewa. Sakit pasangannya sehat. Ya ini circle-nya begitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi yang harus kita sikapi, pada saat datangnya senang kita harus seperti apa, pada saat susah kita harus seperti apa. Ya karena senang juga akan berujung pada kesusahan, kesusahan juga berujung pada kesenangan. Nah tinggal kita sikapi. Berarti kalau kita menyikapi hal seperti itu, ada sebuah manajemen yang harus diatur gitu. Manajemen kesenangan dan manajemen kesusahan, manajemen kesehatan dan juga manajemen sakit. Pada saat sakit kita punya manajemennya, tapi pada saat senang kita lupa akan manajemennya. Tuh. Kalau sakit kamu sadar, ketika kamu sakit kamu langsung otakmu tuh langsung semua hitung-hitungannya matang, ininya matang semua. Kamu harus, gua harus istirahat nih, gua harus mengkondisikan diri, harus banyak istirahat, harus minum obat. Banyak hitung-hitungan manajemennya itu pada saat sakit tuh. Tapi pada saat lu sehat, lu lupa. Berarti ada satu kecenderungan manusia ketika sehat dia pasti lupa. Ketika dia kaya dia pasti lupa. Ketika dia bahagia dia pasti lupa. Ketika dia nikmat, dia nyaman, dia pasti lupa. Itu kecenderungannya. Begitu. Nah, yang harus disikapi bukan senang dan susah itu kita rasakan, wah gue susah terus nih, wah gue senang terus. Yang harus kita sikapi adalah sebuah manajemennya, bagaimana mengontrol itu semua pada saat perasaan itu muncul. Ya, nah kita kembalikan lagi ke takut tadi. Takut itu adalah tanggapan emosi perasaan terhadap ancaman.
takut juga adalah satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai satu respon terhadap stimulus tertentu. Jadi responsif yang diterima oleh anggota tubuh, khususnya pendengaran dan penglihatan, maupun berarti berhubungan dengan indera ya, dengan indera ya. Jadi terhadap satu stimulus tertentu seperti rasa sakit ataupun ancaman. Ini takut, berarti takut itu ada hubungan kaitnya dengan sakit dan ancaman, ya kan? Ancaman kehilangan, ancaman rasa sakit, ancaman akan keterpurukan, ancaman takut tuh. Ini perangkai kehidupan itu. Maka harus dipelajari supaya kita mengenal kehidupan ini secara utuh. Atau juga bisa diartikan bahwa rasa takut adalah sebuah ekspektasi atau antisipasi. Ya, rasa takut adalah sebuah ekspektasi atau antisipasi dari bahaya yang mungkin muncul. Ya. Hakikatnya tubuh itu punya sebuah sensor. Nah, sensor itu adalah alat indera itu, panca indera itu. Tubuh itu punya sensor atau sensitivitas terhadap satu ancaman tertentu. Nah, sensor ini terhubung kepada otak, sehingga sehingga sensor itu mengirimkan sinyal kepada otak untuk memicu atau membuat satu stimulasi yang menghasilkan satu ancaman, menghasilkan satu informasi bahwa itu adalah ancaman, itu adalah rasa sakit gitu loh. Nah, itu responsifnya tuh di otak. Maka nanti otak itu supaya dia mengenal rasa-rasa ini, mengenal berbagai macam rasa ini, dia harus punya pengetahuan. Kalau dia tidak punya banyak pengetahuan, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya ketika orang tidak tahu, itu jauh lebih takut dibanding orang yang punya banyak pengetahuan. Karena tadi satu responsif yang dihasilkan dari panca indera itu yang belum dia kenal gitu loh. Ya, seperti tadi orang main di ombak gitu, di laut ada ombak tapi dia takut akan ombak itu karena dia belum kenal. Dan ketika dia sudah mengenal, dia nggak akan takut. Sebesar apapun tuh ombak, dia nggak akan takut. Tapi dia bagaimana menyikapi ombak itu. Artinya ada satu perbuatan, ada satu keilmuan atau satu persentuhan antara dengan ombak itu, bagaimana dia menyikapinya dan bagaimana dia mengontrol dia atau mengendalikannya, atau bahkan mensiasati daripada ketakutan akan ombak itu. Ini yang harus dipelajari oleh manusia. Nah, karena dalam kehidupan ini begitu banyak macam ketakutan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau ketakutan itu adalah satu perasaan atau satu emotion yang bisa menghasilkan sesuatu informasi kepada otak pada saat terjadi suatu stimulus itu, otak langsung bekerja itu, ya, menganalisa, mengobservasi dari segala macam informasi yang pernah dia dapat. Ketika sedikitnya informasi yang masuk ke dalam otak atau sedikitnya satu informasi tentang pengetahuan ilmu-ilmu itu yang membuat otak mencari searching pengetahuan yang di dalam dirinya sendiri. Tanpa adanya satu ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam otak itu, yang membuat otak itu kehabisan informasi. Dia searching di kepala, curut di mana informasi untuk menyelesaikan rasa ketakutan itu. Dia bingung tuh. Nah, makanya dibutuhkan satu informasi, dibutuhkan satu pengetahuan yang sebanyak-banyak untuk bisa menyikapi segala permasalahan yang terjadi. Kalau dia punya banyak informasinya, dia punya banyak pengetahuannya, maka otak itu tinggal mengambil
satu informasi yang sudah pernah dia dapat di dalam file-filenya tertentu. Tinggal dia buka lacinya, oh ini file untuk menyelesaikan rasa ketakutan, file ini untuk menyelesaikan rasa kebahagiaan, oh ini filenya ada semua di file dalam otak. Ya. Nah, untuk bisa mengenal dulu tentang ketakutan, kita bagusnya itu mengenal juga sedikit tentang panca indera. Kalau menurut umum panca indera itu kan ada 6 ya, ada 5 tambah 1 6 gitu kan. Kalau 6 itu yang six sense gitu katanya, di atas yang manusia umum. 6 itu jadi six sense atau indera ke-6. Wah. Padahal indera itu bukan 6, 11 indera itu, bukan 6. Nah, ini kadang-kadang orang spiritual yang seolah-olah lebih mengerti daripada orang biasa, dengan indera ke-6-nya itu dia bisa merespon, bahkan menerawang seseorang dengan indera ke-6-nya. Padahal indera ke-6-nya nggak ada apa-apanya, indera itu ada 11. Baru cuma indera ke-6, indera itu sampai 11. Nah, yang harus kita kenal tuh apa saja itu indera gitu kan. Nah, indera ini kita definisikan dulu. Untuk saya mengetahui indera, kita harus definisikan dulu. Apa sih itu indera? Indera itu adalah merupakan alat penghubung ya, atau kontak antara jiwa dalam wujud kesadaran. Nah, jiwa kan bersemayamnya di otak juga gitu kan. Pengendalinya di otak juga. Jadi indera itu adalah suatu alat penghubung yang menghubungkan antara jiwa dengan wujud kesadarannya. Jadi jiwa juga bisa dikatakan dia tidak sadar. Ini kalau kita bicara tentang indera, nanti ada hubung kaitnya dengan jiwa, ada hubung kaitnya dengan kesadaran. Nah, ini mesti dijelaskan lagi nih, apa itu jiwa, bagaimana jiwa itu bermain, apa bedanya dengan kesadaran, apa itu yang maksud dengan kesadaran, definisinya apa, bagaimana kesadaran itu bisa berfungsi, kenapa dia tidak, kapan waktunya dia tidak berfungsi. Ini satu-satu mesti kita jelaskan. Kompleks, memang manusia itu kompleks banget. Makanya kalau kita tidak pernah mengenal siapa diri kita, kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Semua manusia kalau tanpa sebuah informasi, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, kehidupanmu dirundung dengan segala macam problematika, suatu permasalahan-permasalahan yang kamu tidak bisa selesaikan karena sedikitnya atau minimnya pengetahuan. Anda jago di bidang tertentu, misalnya spiritualis atau agamis atau matematikais atau fisikais. Anda punya keilmuan bidang masing-masing. Tapi secara di lain sisi kamu tidak punya pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan satu permasalahan yang bahasanya sepele. Gitu loh. Bagaimana sih saya mengendalikan satu ketakutan? Kenapa saya harus takut? Kenapa saya takut? Kalau kamu punya ilmu bagaimana menyikapi suatu ketakutan, kamu tidak akan merasa takut. Bukan berarti terus kita berujung pada ketidaktakutan, enggak juga. Karena ketakutan itu suatu hukum ketetapan, ketakutan itu suatu perangai pengendali atau penyimbang dari suatu kehidupan. Tanpa ada ketakutan ya kita robot. Itu kan? Ya, jadi kita coba paparkan dulu indera, bahwa indera yang maksud indera itu adalah merupakan alat penghubung. Indera itu adalah alat penghubung atau kontak antara jiwa dalam wujud kesadaran. Nah, indera ini punya 11 indera utama yang mampu mengontrol ke 10 indera yang lain. Nah, indera yang satu ini sebagai pengontrolnya nih. Indera ke-11 ini adalah pikiran sebagai kendali segala aktivitas diri. Nah, itu pikiran sebagai pengontrol atas satu aktivitas indera tadi itu. Nah, kita jabarkan dulu indera dulu ya. Jenis-jenis indera itu yang pertama yang umum kenali ada 5 macam.
sebagai alat penghubung atau bahasanya sensorik. Jadi kepala ini, otak ini, ya, itu sebagai alat pengkontrol utama itu, ya. Jadi kalau raganya ini sebagai wujud daripada sebuah kesadaran gitu loh. Makanya indera ini nanti ada 5 tuh umumnya yang dikatakan orang-orang itu pada umumnya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada kulit gitu kan. Mata, tuh hidung, telinga, lidah, kulit, ada 5. Nah, dia ini merupakan alat sensor kesadaran dalam wujud kesadaran yang nanti dihubungkan dengan kontak ke jiwa atau ke otaknya itu, ya. Jadi dia nanti akan mengirimkan satu data informasi yang dia terima itu, nanti baru distimulus di otak tuh, sehingga nanti jiwa bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan dia tidak takut atau dia takut? Nah, itu nanti diolah tuh di dalam kepala itu. Tinggal jiwa mengambil sebuah keputusan. Maka ada 5 macam indera berfungsi sebagai alat sensor. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu disebut panca budi indria. Ya. 5 fungsi sensor itu disebut panca budi indria. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut panca indera, gitu kan. Tadi ada 5 kan, mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Mata sebagai sensor penglihatan, hidung sebagai sensor penciuman, telinga sebagai sensor pendengaran, lidah sebagai sensor perasa, pengecap, sedangkan kulit sebagai sensor perasa, gitu kan. Nah, maka ini juga harus dijabarkan lagi nih. Sensor pendengar mata itu sebagai penglihatan. Nah, dalam dimensi kesadaran itu dibagi itu dalam beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan kesadaran itu. Begitupun juga penglihatan juga punya tingkatan. Makanya kalau jelasin kayak gini kompleks sebenarnya, permasalahannya kompleks banget, banyak banget. Ketika kita melihat objek di depan kita, misalnya pohon, yang kita lihat tuh hanya sebatas pohon dalam wujud kesadarannya itu. Tapi dalam dimensi penglihatan itu punya tingkatan. Bahwa dia tidak hanya melihat objek pohon itu, bahkan penglihatan itu bisa tembus apa yang ada di dalam pohon. Dalam sebuah apa? Imajinasi, imajiner tuh. Makanya difungsikan jin itu, kejeniusan di dalam otak manusia itu, jin ya, yang masih tersembunyi itu, ketika kita sentuh ranah itu, mampu otak itu menstimulus bahwa apa yang ada di dalam pohon ini bisa kita lihat dalam imajinasi loh ya. Ada sebuah sirkulasi kehidupan di dalam tubuh, di dalam batang pohon ini. Di dalam tuh ada sebuah pergerakan yang begitu tersusun rapi, yang begitu saling terikat sama-sama dan rapi gitu. Kayak seperti ada yang jalan tuh di dalam tuh, cut ya, bentuk daripada sel-sel yang hidup di dalam batang pohon itu untuk terjadinya satu kehidupan bergerak terus itu, yang berfungsi mereka itu agar pohon ini akan tetap hidup. Jadi ada suatu pergerakan itu, naik turun ke tanah, ke sana, ke batang, ke ranting, ke dahan, ke daun, bergerak terus tuh. Makanya ketika kamu lihat bahwa pohon ini diam, tapi pada hakikatnya dia bergerak itu. Walaupun terlihat diam, tapi di dalamnya itu bergerak. Sama aja deh kalau kamu tidur, kamu diam tidur nggak bergerak, tapi di dalam tubuhmu itu bergerak semua. Ada sel darah, ada sel saraf, ada sel-sel yang ada di dalam tubuhmu, sel saraf, sel darah, sel apa itu? Nah, sel pencernaan, semua itu bergerak itu. Even kamu tidur, itu dia bergerak semua. Itulah kehidupan gitu loh.
Jadi ketika kamu tidak bergerak, ya kamu tidak bisa dikatakan hidup. Walaupun sel-selmu bergerak, tapi ketika dalam raganya juga kamu tidak gerakan, maka itu lama-lama mati itu. Ya. Ketika orang tidak mau bergerak, esensinya dia mematikan dirinya itu. Ya, artinya ya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau Anda duduk sila berjam-jam, ketika Anda gerakan kakimu pasti kaku. Kaku yang berujung pada satu kematian pada salah satu sel saraf tuh. Gerak kaku, gerakin susah. Nah bayangkan kalau Anda bertahun-tahun tidak memfungsikan semua panca inderamu, maka dia nanti mati. Berujung pada pelemahan dulu prosesnya, lemah, akhirnya tidak berfungsi mati. Ketika tidak berfungsi mati akan menimbulkan efek kepada sel organ yang lainnya. Karena tidak berfungsi, dia lama-lamanya melemah. Nah, kena efek dampaknya itu, akhirnya mati. Terus nyinggung lagi sel organ yang lainnya, lemah, mati, akhirnya kamu mati gitu loh. Jadi sadar atau tidak sadar yang membuat kita mati ya kita sendiri. Karena kita tidak mengerti esensi daripada kehidupan itu sendiri. Tidak maunya bergerak tubuh kita ini. Gitu kan. Nah, kita kembali lagi tadi indera. Ada 5 indera, mata, hidung, telinga, lidah. 5 jenis ini disebut panca budi indria. Panca indera. 5, mata, hidung, telinga, lidah. Nah, ada 5 lagi jenis indera yang disebut dengan panca budi indria sebagai alat gerak. Kalau mata, hidung, telinga, lidah, kulit itu sebagai pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, serta perasa. Nah, ada 5 jenis lagi panca budi indria sebagai alat penggeraknya, yaitu tangan, kaki, anus, mulut, sampai alat kelamin. Ini keenam 5 lagi alat panca indera. Ya. Tadi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Sekarang ada tangan yang fungsinya untuk mengambil. Nah, jadi tangan itu untuk melakukan satu pergerakan yang fungsinya untuk mengambil atau berbuat dan segala macam. Kaki, fungsi penggerak ya, untuk berjalan. Terus itu yang ke-7, yang ke-8 tuh anus untuk membuang kotoran, gitu kan. Anus untuk membuang satu kotoran. Mulut untuk melakukan satu mengunyah atau makan gitu, untuk memakan gitu. Itu mulut tuh. Yang ke berapa tuh 9. Yang terakhir itu adalah alat kelamin ya, untuk bereproduksi gitu. Jadi ada 10 panca indera gitu. Ada 10 panca indera plus 1 ya, yaitu merupakan indera utama yang mengontrol jalannya ke 10 indera. Indera yang lain. Nah, ke-11 indera adalah pikiran sebagai kendali segala aktivitas diri. Nah, jadi indera itu bukan 5 atau bahkan 6, six sense, bukan, 11 indera itu. Maka kalau bisa dikatakan orang sebenarnya six sense itu bukan 6 indera ke-6, harusnya bukan six sense, harusnya 11 sense gitu. 11 sense. Ya, atau 10 sense boleh juga. Jadi ada 11 indera. Nah, kalau seandainya kesadaranmu akan 11 indera ini berfungsi dengan baik, kamu bisa benar-benar mengenal kehidupan ini. Kalau dia berfungsi secara totalitas itu, artinya kesadaran itu yang kamu, baik fungsi kesadaran maupun fungsi penggeraknya kamu lakukan tuh secara bersamaan, sehingga kamu bisa mengenali kehidupan ini secara utuh.
Maka untuk bisa mengetahui segala sesuatu pengetahuan itu, ya kamu harus kenal dirimu gitu loh. Barang siapa mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, bagaimana kamu bisa mengenal dirimu loh? Panca inderanya kamu batasi cuma sampai 5. Kadang cuma spiritual sampai 6, six sense. Terus gerak lainnya apa? Yang lainnya itu. Kamu nggak masukkan tuh dalam satu hitungan panca indera. Ya. Ya, memang ada, memang kamu, tapi kamu sadar nggak itu bagian dari panca indera? Itu indera juga tuh, panca indera juga tuh. Nah, kalau kita sadari semua, mulai dari mata sampai dengan alat kelamin itu, dan itu berfungsi dalam sebuah kesadaran, betul-betul kesadaran. Kamu menggunakan alat kelaminmu dengan kesadaran, ya. Kamu menggunakan apa itu? Menggunakan apa itu? Alat kelaminmu dengan kesadaran, menggunakan mulutmu dengan kesadaran. Jadi kesadaran gini loh. Saya sedang reproduksi, ya saya sadar. Ya. Ada banyak orang melakukan reproduksi secara fitrahnya, secara nalurinya. Orang nggak sadar kalau dia sedang bereproduksi. Bereproduksi kan adanya satu hubungan kelamin ketemu dengan kelamin, perempuan dengan laki-lakinya, pasangannya. Ya saya katakan reproduksi ini bahasa yang halus, kan nggak mungkin saya pakai bahasa yang frontal gitu kan, nggak pas gitu kalau saya menjelaskan. Jadi saya katakan reproduksi ya. Jadi jangan nanti disalahartikan bahwa reproduksi itu lagi buat anak gitu. Ya berhubungan itu kan menggunakan alat reproduksi itu untuk menghasilkan satu kehidupan baru gitu kan. Kamu sadar kalau kamu sedang berhubungan, atau kamu sadar kalau kamu sedang bereproduksi. Nah, gitu. Kamu sadar itu. Maka ketika kamu tidak sadar, perilakumu seperti binatang. Coba perhatikan binatang kalau lagi kawin itu. Dia nggak peduli apakah yang lawannya sakit atau tidak sakit, lawannya itu suka atau tidak, dia nggak peduli. Itu binatang. Tapi secara nalurinya dia harus bereproduksi. Kayak contoh kucing, kayak contoh anjing gitu kan. Kucing dah, kucing yang paling kita lihat nyata. Coba kalau kita lihat kucing itu, ketika dia hamil, dia punya anak hasil perkawinan dari kucing laki-lakinya, pernah nggak kita tahu bapaknya siapa? Nggak pernah tahu, dan lakinya nggak pernah peduli. Kucing tuh begitu tuh, dia nggak pernah peduli. Kucing laki-laki ya, dia nggak pernah peduli tuh ceweknya hamil kek, hamilnya di mana kek, bertanggung jawab kagak. Tapi yang perempuannya juga tidak merasa dirugikan, karena fitrahnya alaminya suatu hewan bernama kucing itu ya begitu tuh. Perempuannya hamil, dia mengandung, perutnya bawa kemana aja, dia nggak peduli. Dia kasih makan anaknya, dia susah sendiri. Ada itu kucing lakinya datang, nih aku bawakan makan, enggak. Dan dia juga nggak pernah tahu lakinya siapa itu. Tapi fitrahnya, alaminya, bahwa dia harus melakukan satu perkawinan. Nah, alam ini memberikan satu penggambaran, ada musim kawin gitu. Ada musim kawin. Misalnya di Arba'atu Hurum, 4 bulan haram yang diharamkan Tuhan itu, ada musim kawin gitu. 4 bulan itu dalam alam itu sedang melakukan satu pemurnian, lagi melakukan suatu hal-hal yang bersifat alamiah. Makanya istilah Arba'atu Hurum di dalam ayat Al-Quran itu adalah pelarangan bagi manusia untuk melakukan perburuan terhadap alam, kecuali ada yang di laut. Binatang buruan tidak boleh. Kenapa? Itu ada lagi musim perkawinan. Kalau mamaknya lu tembak, mamaknya lu buru, anaknya mati, maka generasi berikutnya akan mati. Nah itu menimbulkan satunya kehancuran atau rusakan. Timbulnya punahnya satu kehidupan. Gitu loh. Kalau setelah musim 4 bulan musim itu habis, maka boleh
mau melakukan perburuan gitu. Jadi untuk menjaga satu ekosistem, menjaga untuk terjadinya sebuah kesetimbangan di alam. Makanya kita harus tahu ilmu-ilmu pengetahuan itu kita harus tahu supaya jangan sampai kita menjadi bagian daripada perusahaan. Ini makhluk yang paling ganas di muka bumi ini ya cuma manusia. Makhluk yang paling banyak melakukan perusakan ya manusia. Kalau dunia hewan nggak pernah ngerusak, walaupun kita terlihat ngerusak itu, tapi bukan satu dampak yang besar. Bahwa dirusak satu. Emang satu hewan bisa berkelompok terus berupaya merusak nebang hutan, itu nggak bisa. Cuma manusia yang bisa. Makanya orang yang cerdas itu punya kecenderungan merusaknya tinggi. Tapi di satu sisi dia punya kelebihan dengan kecerdasannya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa orang yang cerdas itu kecenderungan untuk merusaknya tinggi, untuk melakukan perusakannya tinggi. Orang cerdas tuh. Jadi yang harus disikapi bagaimana mengambil kontrol, mengambil alih kontrol untuk tidak terjadinya kerusakan. Dampak kerusakan itu akan berdampak pada dirimu sendiri. Gitu loh. Nah, berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk mengenal rasa takut itu ada hubung kaitnya dengan panca indera. Dari mata aja kita bisa menimbulkan ketakutan. Ya, dari mata, dengan penglihatan ini kita melihat sesuatu yang asing yang belum kita kenal, maka informasi itu membawa kepada otak-otak melakukan sebuah stimulus sehingga menghasilkan rasa takut. Takut itu karena sesuatu yang belum kita ketahui atau belum ada pengetahuannya, menimbulkan ketakutan. Maka ketika Anda membuat satu kebijakan atau suatu pernyataan atau suatu kepahaman atau satu ajaran yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka kamu akan dihantui dengan ketakutan. Tuh, Anda melakukan satu bentuk ajaran, kebijakan, pemahaman, doktrinisasi, apapun itu yang tidak punya dasar pengetahuan, maka akan menimbulkan satu dampak ketakutan baik untuk diri Anda maupun orang lain. Nah, dalam penglihatanmu, dalam imajinasi, penglihatan dalam imajinasimu, kamu melihat gambaran tentang neraka ataupun surga. Neraka yang kamu ilustrasikan atau kamu imajinasikan, ya, itu membuat sebuah kengerian. Nah, kengerian itu, ketakutan itu dasarnya dari mana? Pasti ada satu pengetahuan yang sebelumnya. Ya, pengetahuan dari sebelumnya, dari nenek moyangmu itu. Pengetahuan apa tentang neraka tuh begini. Ya kan? Nah, jadi pengetahuan itu didapat dari mana? Dari satu informasi yang kita pernah dapat dari nenek moyang kita, dari abah anak kita, atau dari kakek buyut kita. Pengetahuan itu yang kita buat kesimpulannya seperti itu. Bahkan yang dari dasarnya itu dari stimulasi cara berpikir manusia. Ketika manusia jatuh sakit, terkena pisau atau terkena bahan sesuatu yang membuat dia berdarah atau merasakan sakit. Nah, itu informasi secara tidak langsung itu membuat satu pengolahan data, menghasilkan satu informasi seolah-olah neraka itu digambarkan sesuatu yang sakit, sehingga imajinasinya itu merangkai seolah-olah neraka dibuat seperti itu. Ini loh kejadiannya, ini loh gambarannya. Nah, akhirnya dijadikan satu kepahaman ajaran bahwa gambaran neraka itu kurang lebih begitu. Nah, sehingga itu diciptakan ketakutan yang akhirnya menjadi satu keyakinan, kepercayaan bagi setiap orang yang mendengarnya, karena orang juga belum punya pengetahuan tentang itu. Itu dari penglihatan itu. Jadi yang harus kita sadari bahwa
sadar atau tidak sadar, kita tuh menciptakan sesuatu yang bukan dengan satu kepastian. Bukan dengan satu kepastian. Ya kan? Dengan satu prasangka. Prasangka tuh dihasilkan dari satu pikiran dan perasaan gitu loh. Pikiran itu kan bersifat pengolahan data dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita rasa tuh. Itu pengolahan data tuh, masih bersifat pengolahan data. Nah, kadang-kadang orang mengambil kesimpulan itu masih dalam bersifat pengolahan data. Nah, di situ seolah-olah dijustifikasi atau dijustify, dihakimin atau dikatakan seolah-olah prasangka itu adalah satu kebenaran, atau pikiran-pikiran itu mewakili satu kebenaran. Belum bisa, pikiran itu tidak bisa dijadikan satu standar kebenaran. Pikiran itu masih dalam ranah pengolahan data. Ketika kamu ngambil keputusan jadinya prasangka. Begitu juga perasaan. Kalau namanya perasaan gitu kan, itu belum tentu benar. Karena perasaan itu memunculkan berbagai macam prasangka. Misalnya kita kasihan melihat orang, kita iba melihat orang, itu perasaan, memunculkan satu perasaan yang belum tentu benar. Misalnya nih, contohnya gini, ada orang susah, ya Allah, seorang dengan pacakannya, dandanan atributnya begitu parah, kita melihat iba itu, dan kita nggak tahu bahwa orang itu sedang bermain film atau bermain sinetron. Dengan segala atribut kesulitannya, dengan segala atribut terpaan hidupnya, segala macam apa yang kita lihat dengan penglihatan kita itu seolah-olah itu benar adanya. Padahal di balik itu dia sedang melakukan tipu daya itu. Dia melakukan tipu daya itu. Kayak misalnya orang miskin itu kan nggak sebenar-benarnya. Walaupun ada yang benar ya, atau yang benar, tapi mereka dengan tujuan tertentu itu untuk mempengaruhi cara berpikir orang, mempengaruhi cara berpikir orang, yang supaya orang bisa mengasihani dirinya sehingga dia dapat sehingga dia mendapatkan keuntungan dari rasa iba orang itu tadi. Dengan rasa iba itu akhirnya kita terenyuh dan hanyut akan hal itu. Kita terenyuh, hanyut, sehingga kita mengeluarkan rasa iba itu untuk orang itu tadi. Kita berikan itu. Salah enggak. Tapi kamu bisa belajar ketika ternyata yang kamu ambil keputusan menggunakan perasaanmu ternyata salah, ya. Tinggal perbaikin aja. Ya artinya bagaimana bisa membedakan kalau orang itu beneran atau tidak beneran? Nah itu ada ilmunya, ada pengetahuannya, makanya belajar gitu. Fungsinya itu belajar supaya kita tahu membedakan. Nah, untuk bisa tahu membedakan apakah ini dia main sinetron atau tidak sinetron, ya dengan ilmu. Ilmunya apa? Ya dengan akal gitu loh. Ya bukan dengan ranah pikiran. Pikiran itu harus naik dimensinya kepada ranah akal. Ranah akal itu mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau ranah hak itu pasti bersifat pasti. Pokoknya kalau akal itu mampu membedakan mana hak mana batil. Hak itu bersifat pasti, berarti ada hitungannya, ada manajemennya, ada probabilitas, ada perbandingannya. Sedangkan batil itu bersifat atau berujung kepada sia-siaan. Ketika prasangka pasti ujungnya sia-sia karena belum tentu benar. Perasaan juga sia-sia juga karena belum tentu benar. Maka perasaan itu harus dikontrol dengan yang namanya akal. Ini baru penglihatan loh bro. Baru penglihatan. Begitupun juga dengan hidung atau penciuman. Nah, bagaimana tuh bermain penciuman? Terkadang diam-diam begini kok tiba-tiba bau menyan. Padahal nggak ada yang bawa, nggak ada yang bakar menyan. Tiba-tiba kok mencium bau ayam goreng. Padahal nggak ada yang bakar ayam goreng. Berapa jauhnya, berapa meternya juga nggak pernah ada yang bayar ayam goreng. Tapi kenapa cium ini tiba-tiba mencium bau aroma ayam goreng atau bau menyan? Nah yang harus kamu ketahui bahwa di dalam kepala itu menyimpan banyak memori. Memori tentang bau menyan, memori tentang
bau ayam goreng, ya kan? Kenapa tiba-tiba itu muncul? Berarti ada satu informasi di dalam kepala yang dikeluarkan tentang sebuah keinginan. Enak bener nih bau ayam goreng. Pada hakikatnya itu secara kejiwaan atau mulus di otak itu sedang membutuhkan satu zat-zat yang ada di dalam ayam goreng itu, atau kandungan-kandungan yang ada di dalam ayam goreng itu. Ada yang dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk mendapatkan itu. Makanya tiba-tiba otak itu mengolah, merespon satu file memori tentang ayam goreng itu yang baunya kayak begitu, itu dia keluarkan, dia munculkan. Kenapa? Karena tubuh butuh kandungan-kandungan yang ada di dalam ayam goreng. Begitu juga tubuh menginginkan satu kandungan-kandungan yang ada di dalam menyan. Ya bukan harus dimakan, entah cium aromanya atau apa. Ini sensitivitas yang harus disadari manusia, yang harus dikenal manusia. Kenapa sih kamu sibuk ngurusin orang gitu loh? Sibuk ngurusin orang harus begini, harus ikut saya. Kenapa kamu gak sibuk untuk bagaimana mengenal siapa dirimu? Diajarkan ilmu untuk kamu kenal dirimu supaya kamu bisa kenal Tuhanmu. Kalau kamu sudah kenal secara utuh siapa dirimu, pasti kamu kenal sama Tuhanmu. Itu pasti udah. Karena dirimu yang menciptakan adalah Tuhanmu. Jadi gak usah kita cari Tuhan, gak bakalan ketemu, kita cari Tuhan. Cari Tuhan pada dirimu, lo ngapain nyari Tuhan? Gak bakalan ketemu, gue jamin 300% gak bakalan ketemu lo cari Tuhan. Tuhan dalam dimensi wujud pastinya kan, gak akan pernah ketemu. Wujudnya ada pada dirimu. Gambaran tentang ketuhanan ada pada dirimu. Kenapa kamu gak cari pada dirimu? Kenapa kamu tidak adakan perbaikan-perbaikan yang ada pada dirimu untuk bisa melihat karakternya Tuhan? Ada pada dirimu dan pada alam gitu loh. Itu dua pengetahuan yang kita sudah dapat, alam maupun manusia, alam maupun dirimu sendiri. Gak usah kamu cari yang lain-lain. Kamu ingin mengenal Tuhan, aku ingin mencari Tuhan, dan ini Tuhan yang mana gitu loh. Kamu pusing sendiri dengan Tuhan yang kamu ciptakan sendiri. Akhirnya Tuhan berdasarkan versimu sendiri, Tuhan berdasarkan perasaanmu sendiri, Tuhan berdasarkan prasangkaanmu sendiri, Tuhan dalam pemikiran-pemikiranmu sendiri. Ini loh yang harus disadari manusia itu. Itu dari hidung, penciuman, pendengaran, lagi pendengaran. Ya, apa dari pendengaran? Pendengaran, apa yang kamu dengar itu. Kadang-kadang yang kita dengar tuh hanya yang mau kita dengar. Walaupun kita dengar musik, tapi yang kita mau dengar adalah yang kita mau dengar. Padahal kalau kamu bisa dengar semuanya, kamu bisa dapat semuanya itu. Kadang-kadang kita dengar cuma kita mau apa yang kita dengar. Ketika kita bicara sama orang, kita dengar. Yang kita dengar itu kan cuma apa yang kita mau dengar, bukan apa yang orang itu katakan. Gitu kan? Nah, pendengaran itu jangan selalu hanya sebatas apa yang kamu dengar. Ya. Kadang egoisnya manusia itu dia mau mendengar yang buat dia itu kebutuhan untuk dia gitu loh. Padahal kalau kita bisa mendengar semua, kita punya banyak informasi dari sebuah pendengaran itu. Ya kan? Ya, gini. Ini hebatnya otak nih, bro. Ketika kamu dengar desiran ombak, kamu dengar yang namanya hembusan angin, kamu dengar bentuk suara alam ini bermain, itu secara tidak sadar pendengaranmu itu akan membuat suatu kontak kepada otakmu, kepada jiwamu. Dia menghubungkan itu. Otak melakukan sebuah stimulasi sehingga dia bisa mendengar itu suara burung begini. Terus dia membuat sebuah kesimpulan bahwa menghasilkan sesuatu. Oh, ternyata suara burung itu sesuatu yang menenangkan, mengindahkan. Berarti suara itu menghasilkan namanya suatu frekuensi. Ternyata telinga kita ini punya frekuensi yang sama dengan alam.
Nah, berapa megahertz itu, berapa hertz itu, bukan mega ya, berapa hertz itu telinga kita mampu mendengar sesuatu yang tidak annoying gitu, tidak memekakkan telinga, menyakitkan telinga. Nah, ada satu bahasa alam yang kita bisa dengar tuh dengan desirannya ombak, hembusannya angin, kicauannya burung, apa itu bentuk apa itu daripada kepakannya dedaunan, bambu dan segala macam. Kita bisa dengar itu. Oh, ini alam punya frekuensi nih. Maka ketika kamu dari hasil pendengaran itu, otak melakukan sebuah stimulasi, dia membuat satu nilai-nilai hertz alam. Maka ketika kamu mendengar suatu frekuensi-frekuensi yang diciptakan manusia yang tidak sama dengan alam, pasti annoying telinga itu. Atau telinga punya kapasitas untuk mendengar cuma nggak bisa banyak, hanya 1, 2, 3, 4, 5 lagu cukup, karena frekuensi suaranya itu tidak sama dengan alam. Tapi kalau frekuensinya sama dengan alam, saya yakin 30 kali 24 jam kamu nggak akan pernah berhenti, kamu tidak akan pernah merasa jenuh mendengar alam itu. Karena frekuensinya tidak annoying gitu, tidak memekakkan telinga, tidak bikin sakit telinga. Itu frekuensinya sama dengan alam. Nggak pernah kamu merasa bosan. Maka ciptaan-ciptaan Tuhan, hasil buatan Tuhan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada yang diciptakan oleh manusia. Manusia hanya bisa meniru. Tapi ketika kita menikmati hasil ciptaan manusia, itu sifatnya terbatas. Kalau Tuhan itu tidak pernah punya batasan. Itu yang harus kita pahami gitu. Ya, itu dari telinga aja kita bisa bahas lidah, kulit dan segala macam. Banyak itu. Kalau saya bahas nggak selesai-selesai ya. Yang kita mau bahas kan tadi adalah takut. Nah, maka kita coba simpulkan lagi ya, bahwa kenapa itu takut. Tadi takut adalah satu tanggapan atau emosi perasaan terhadap satu ancaman. Takut juga adalah satu mekanisme pertahanan hidup gitu. Kalau kita nggak punya takutan, kita nggak punya pertahanan hidup gitu loh. Atau kita nggak takut mati. Kalau nggak takut mati ya kita kayak robot gitu. Jadi takut itu bagian daripada suatu keseimbangan dalam kehidupan. Kalau nggak ada takut dia nggak hidup juga sebenarnya manusia. Jadi robot itu dijorokin ke jurang dia nggak takut, hancur. Hidupnya enggak. Seperti orang nggak sadar ya nggak hidup. Kalau nggak hidup dia diperlakukan apa ya jalan aja itu. Ajaran juga begitu, kamu disuruh melakukan hal-hal yang unlogical, anormal gitu kan. Nah, sama itu. Ya kan, esensinya mati. Gitu loh, kalau kita tidak paham esensi kehidupan ini. Ya. Jadi takut tadi adalah satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap satu stimulus tertentu, seperti rasa sakit ataupun ancaman dan bahaya. Ya. Nah, terus rasa takut juga suatu antisipasi dari bahaya yang akan mungkin muncul. Makanya namanya naluri ya. Sesuatu yang asing itu pasti menimbulkan sesuatu ketakutan. Tapi kalau sudah tidak asing, tidak takut. Kayak Anda berjalan di kuburan, Anda belum pernah jalan di kuburan. Terus banyak energi-energi yang ada di dalam kuburan situ. Ketika energi itu bersentuhan dengan Anda, akan menimbulkan rasa ketakutan. Apa? Karena kamu tidak punya pengetahuan tentang rasa yang seperti ini. Atau energi yang kalian rasakan melalui kulit Anda. Itu syarat baik pendengaran, penglihatan maupun kulit Anda itu ketika bersentuhan dengan energi itu akhirnya menimbulkan satu respon terhadap satu stimulus kondisi keadaan yang terjadi itu. Akhirnya otak itu memberikan satu informasi dari semua informasi yang disimpan di dalam file-file kepala itu. Nah, ketika tidak ada untuk pengetahuan untuk itu, maka menimbulkan ketakutan.
ketika tidak ada file pengetahuannya di dalam otak itu, atau di dalam jiwa itu, menimbulkan satu ketakutan. Itu responsifnya begitu. Jadi kalau ada filenya, dia nggak takut, dia bisa meredam ketakutannya, dia bisa menyikapi ketakutannya. Gitu. Jadi tubuh sensitif terhadap ancaman tertentu karena tidak ada pengetahuan. Nah, ada juga banyak cara untuk mengirim sinyal yang memicu rasa takut ke otak tuh. Macam-macam tuh. Ya kan? Misalnya takut yang didapat dari indera pendengaran. Ya, seperti tadi saya bilang, hanya dengar suara-suara yang belum kita kenal itu menimbulkan satu ketakutan. Suara apa sih? Misalnya kita nonton film, terus nonton film itu filmnya serem, ada pocong, setan dan segala macam dengan suara-suara yang menyeramkan gitu. Jadi manusia itu mampu menciptakan satu suara yang sama yang dia dengar di alam, energinya berbeda nih. Kok nada frekuensinya begini, suaranya begini ya? Maka diciptakan itu. Di dalam satu misalnya film, suara yang menegangkan dan menakutkan, itu ada frekuensinya. Di alam tuh punya macam-macam suara yang begitu tuh. Ya kan? Bedakan antara suara di pegunungan sama suara di lautan atau di pegunungan dengan di pesisir pantai. Bedakan tuh. Ada satu perbedaan dimensi suara. Sama bedanya suara pada saat di tengah hutan belantara. Berbagai macam suara itu ada, mulai dari alam itu sendiri maupun binatang atau makhluk-makhluk yang berkecimpung di dalamnya. Itu beda dimensi-dimensinya. Ada suara di pesisir pantai, suara di keributan tengah kota, di pedesaan, suara di gunungan ataupun di pantai atau di tengah lautan, beda-beda tuh suaranya. Iya kan? Jadi maka suara yang belum kita kenal itu menimbulkan satu perasaan takut. Takut karena adanya ancaman tadi. Menurut apa yang diolah oleh otak tuh. Karena kita belum tahu informasinya atau pengetahuannya tentang itu. Jadi kalau misalnya nonton film tadi pocong atau film horor, terus suara, bahkan penglihatan, pendengaran, serta kulit itu juga ikut bermain di situ, sehingga memberikan satu informasi pada otak untuk mengolah data apa nih informasi apa nih gitu kan, informasi apa nih atau apa nih yang harus dihasilkan dalam suatu situasi. Pada saat orang nonton film itu tiba-tiba mendengar suara gitu, ada ya suara yang menakutkan bahkan mengerikan, maka otak itu akan menebak-nebak, mencari suatu informasi. Nanti apa ini? Apakah itu hantu? Apakah itu pencuri atau alien? Atau otak itu berusaha untuk menerangkan apa yang sedang terjadi pada situasi itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Nah, otak itu melakukan suatu responsif tadi itu, yang dimana responsif itu dihasilkan oleh satu bagian di dalam otak yang bernama hipotalamus itu. Hipotalamusnya itu bagian otak itu kecil tuh ya. Hipotalamus itu yang mengontrol respon dari suara tadi itu, suara, penglihatan, perasaan. Itu dia mengontrol respon itu tuh. Mengontrol respon itu. Nah, karena hipotalamus ini bermain dimensi rasa ya. Rasa itu bermain di dalam otak yang bernama hipotalamus. Itu dia yang kontrolin. Nah, nanti responsif dari pengontrol dari hipotalamus yang dihasilkan dari hipotalamus itu nanti akan digiring ke otak lainnya, seperti otak kiri, otak kanan, atau dia menyebar tuh ke sela otak untuk memberikan suatu informasi
untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya kan? Nanti akan diterima oleh organ-organ yang lainnya, diinformasikan pada orang lainnya, khususnya organ jantung. Jadi ketika direspon oleh hipotalamus, maka menimbulkan satu ketakutan ketika kita tidak punya informasi atau pengetahuan untuk mengambil alih kontrol ketakutan tadi. Maka responsif itu akan melakukan satu perlawanan tentang jangan takut, hingga akhirnya terjadi antara benturan takut dan tidak takut. Tapi gue lagi nyari informasi yang pengetahuan yang mana untuk bisa meredam itu. Maka secara otomatis ada suatu responsif yang organ tertentu dipengaruhi, namanya jantung, sehingga dia berdetak dak 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 dak. Semakin suara itu mengencang, mengeraskan suaranya, semakin detak jantung kita juga pun ikut kencang. Semakin otak itu terus bergerak cepat dan mencari informasi yang dia belum ketemu, semakin belum ketemu, makin kencang itu detak jantung, gitu. Tapi kalau ada pengetahuan didapat nih di dalam file-file kepala itu, dapat pengetahuan, dapat nih, oh ini maksudnya, boleh respon detak jantung itu yang dikirim dari hipotalamus itu meredam tuh. Nah, itu bukan hanya ke jantung saja tuh. Respon takut itu sampai ke kelenjar yang membuat tubuh melepaskan yang namanya kristol dan adrenalin tuh bahasanya tuh, memacu adrenalin tuh. Nanti mesti dijelaskan tuh kristol apa, adrenalin apa itu. Cuma saya lagi tidak menjelaskan itu ya. Spesifik lagi tuh neuroscience yang jelasin yang gitu-gitu. Bukan saya itu. Jadi selain itu dengan satu responsif dari yang dihasilkan oleh rasa takut itu membuat tubuh melepaskan namanya kristol dan adrenalin tuh, supaya ada zat penyeimbangnya itu, ya kan. Nah, selain itu juga bahwa tubuh juga bisa melepaskan yang namanya glukosa. Glukosa itu adalah satu glukosa kealiran darah sebagai kekuatan. Jadi dia memberikan kesetimbangannya itu untuk menyimbangkan kembali bahwa mensupport darah ketika terjadinya satu ketegangan itu. Dia mengalirkan darah itu supaya ada keseimbangannya itu, supaya mendapatkan yang namanya kekuatan gitu loh. Nah, kekuatan itu yang memberi satu dampak kepada tubuh itu untuk tetap tegar menghadapinya gitu. Kalau kita gunakan bahasa ini ke sebuah negara, bahwa kalau darah itu diartikan sebagai keuangan, perekonomian, ketika kita terkena dampak krisis moneter, kebijakan-kebijakan ini bisa diambil dari responsif tubuh manusia. Bagaimana ketakutan-ketakutan akan satu negara ketika dampak krisis itu, bagaimana kita menyikapinya. Sama seperti gambaran tadi bagaimana ketika tubuh itu mengeluarkan glukosa. Glukosa yang dialirkan ke dalam darah untuk menambah kekuatan agar tidak dampak terjadinya satu inflasi atau krisis tadi. Berarti sebenarnya antara tubuh manusia dengan tubuh negara itu kurang lebih sama. Jadi kalau Anda ingin membangun sebuah negara, kamu bisa contoh dari prototipe yang dibuat Tuhan itu, tubuh manusia.
Jadi diibaratkan tubuh negara itu sama dengan tubuh manusia. Kenapakah kita membuat satu negara tidak mengambil contoh yang sudah perfect, sempurna dari ciptaan Sang Pencipta? Itu tubuh manusia. Ya kan? Nah, yang kita lihat tadi bahwa kalau kita ngelihat rasa ketakutan dari satu pendengaran, kita lihat urutannya ya. Yang pertama itu ketika misalnya Anda takut melalui satu indera pendengaran, itu yang pertama itu melalui saraf telinga kan. Dari saraf telinga itu mendengarkan suara, itu adalah bagian dari pertama sistem saraf yang terlibat tuh, telinga. Habis itu sinyal dikirim ke bagian otak bernama tadi talamus, hipotalamus. Ya kan, dari hipotalamus itu nanti turun ke pada bagian lain yang disebut amigdala. Amigdala ini bagian otak juga. Jadi responnya itu. Amigdala terletak jauh di dalam lobus atau temporal kiri. Temporal kiri dan kanan otak kanan yang membantu mengkoordinasikan tanggapan terhadap hal-hal di lingkungan yang memicu respon emosional. Nah, respon emosional ya. Jadi emosional perasaan, satu perasaan bisa disebut takut, kecewa, sedih, senang. Itu respon emosional tadi. Struktur ini memainkan peran yang sangat penting dalam ketakutan. Jadi amigdala itu adalah satu kelenjar di otak itu yang nanti hipotalamus itu menampung dari suatu rasa, semua rasa. Tapi ketika ketakutan nanti amigdala yang mengambil kontrol itu. Amigdala itu yang merespon dari satu dari hipotalamus, dari emosional yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nanti akan dikirim ke amigdala. Nah, amigdala itu tempat di mana kelenjar itu yang menghasilkan respon ketakutan dan kemarahan. Jadi marah dan takut itu bermainnya di amigdala. Ya, kalau amigdala ya bagian dari dalam otak juga. Mesti kalau ada gambarannya baru bisa dijelaskan tuh amigdala. Jadi kalau Anda mau belajar susunan otak itu ya Anda belajar sama neuroscience, pakar neuroscience. Nanti kalau Anda mau nanti saya kasih referensinya tentang pakar-pakar neuroscience atau pakar otak. Struktur ini memainkan peran yang sangat penting dalam ketakutan dan kemarahan, juga berbagai aspek pemikiran, emosi, dan perilaku. Itu amigdala ya. Amigdala akan melepaskan senyawa yang nama neurotransmitter, disebut glutamat. Nanti kalau Anda nggak tahu neurotransmitter, Anda boleh baca di referensi di Google atau di mana, glutamat juga Anda bisa. Biar Anda tahu hubung kaitnya bagaimana dengan amigdala itu. Senyawa ini adalah senyawa kimia di balik rasa takut. Oh, jadi ada kelenjar-kelenjar ketakutan itu yang dikeluarkan itu. Maka ketika kelenjar senyawa kimia yang dikeluarkan dari amigdala berupa ketakutan, maka responsif dari hipotalamus ini harus mencari satu informasi atau file-file tadi itu untuk meredam ketakutan tadi itu, ya kan? Nah tadi kayak dari glukosa harus melepaskan glukosa itu ke aliran darah untuk menimbulkan meredam rasa ketakutan itu, ya kan? Sehingga menimbulkan satu kekuatan untuk tidak takut menghadapi itu. Nah, berarti harus ada satu pengetahuan bagaimana untuk menghasilkan satu glukosa, gitu kan? Misalnya kalau glukosa itu yang kita dapatkan dari fisik tuh makan nasi misalnya, terdapat zat glukosanya tinggi. Tapi glukosa itu juga bisa kita dapatkan dari satu pengetahuan. Pengetahuan untuk meredam satu ketakutan, ya, itu bisa juga menghasilkan satu bentuk glukosa. Pengetahuan untuk meredam yang namanya ketakutan, ya kan? Kalau bahasanya gini dah, bahasa mudahnya, ini kan bahasa biologi banget kan. Apa sih yang membuat kita takut misalnya?
kita takut akan kehilangan gitu kan. Misalnya kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan pasangan, kehilangan apa saja kita takut. Kita harus punya pengetahuan bagaimana caranya untuk kita tidak takut kehilangan. Caranya bagaimana? Kita buat perhitungan, buat manajemen di dalam akal itu, buat perbandingan-perbandingan dalam sebuah hitungan. Akal itu membedakan antara hak dan batil. Jadi buatlah perhitungan. Kenapa kita harus takut hilang? Karena hilang itu pada hakikatnya kita punya sesuatu. Kita menganggap bahwa ini punya kita. Ketika kita menganggap ini punya kita, pada saat kepunyaan kita diambil, hilang namanya. Itu ada ketakutan tuh. Tapi kalau Anda tidak berusaha untuk menyatakan diri ini punya Anda, hanya sekedar pinjaman, kalau hilang ya berarti dikembalikan sama yang punya. Pengetahuan ini yang harus kamu dapatkan itu. Ketika kita berusaha untuk memiliki sesuatu, maka jangan kamu jangan kamu ketika kamu berusaha untuk memiliki sesuatu, ada kalanya kepemilikan pasti diambil gitu. Hukum ketetapannya kan begitu. Ketika kamu punya, pasangannya tidak punya, kamu harus bersiap-siap siaga untuk tidak punya. Ketika kamu memiliki sesuatu, kamu harus bersiap-siap untuk tidak memiliki. Itu pasangannya begitu. Jadi supaya kamu merasa tidak kehilangan, jangan berusaha untuk memiliki. Jangan pernah berusaha untuk memiliki. Ketika kamu memiliki, siap-siap akan hilang. Karena hukum kesepasangannya begitu. Hukum kesepasangannya begitu. Jadi kalau untuk bisa memahami supaya kita tidak takut kehilangan, jangan pernah berusaha untuk memiliki. Berarti ya kita merasa pinjam aja, bukan punya saya kok, pinjam aja. Kalau pinjam kita bisa pakai. Gini, saya buatkan analogi ketika kamu memiliki sesuatu ya. Ketika memiliki itu bebannya berat loh. Kamu punya uang, terus kamu beli namanya Ferrari. Itu kamu beli berarti milikmu nggak? Iya, kamu klaim itu adalah milikmu. Ketika kamu milikmu, beban dari sebuah kepemilikan itu berat dampaknya. Beban apa sih? Beban pajak yang harus kamu bayar. Beban resiko akan lecet mobil kamu ketika berjalan di jalanan. Beban akan biaya besar maintenance yang harus kamu keluarkan. Beban segala macam yang kamu miliki. Segala macam beban yang tertuang dalam suatu kepemilikan. Ya. Bayar bensinnya, pokoknya maintenance dan segala macam itu beban. Ya kan? Tapi kalau seandainya kamu tidak pernah merasa memiliki, ya. Misalnya nih, katakanlah yang punya Ferrari si B, saya berteman dengan si B, saya si A. Saya berteman akrab dengan si B. Ya. Saya si A, saya pinjam dong mobilmu. Ketika saya pinjam, saya menikmati di situ. Dengan yang bukan saya miliki, hanya meminjam. Ketika saya pinjam selesai, saya nikmati, saya kembalikan. Gitu kan? Saya tidak berusaha untuk memiliki, karena memang bukan punya saya. Karena saya cuma pinjam. Saya nggak punya beban untuk bayar pajak. Saya nggak pernah punya beban untuk membayar ini, itu, maintenance, dan segala macam. Saya nggak punya beban. Karena status yang saya gunakan hanya pinjaman. Jadi saya nggak punya beban. Nah, munculnya satu beban, munculnya satu ketakutan karena adanya sebuah kepemilikan. Ada sesuatu yang diancam, ada sesuatu yang mau diambil kembali. Ya kan? Karena sesuatu yang ada akan berujung pada ketiadaan. Kalau kamu merasa saya tidak merasa punya, saya hanya semuanya minjam, kamu nggak punya beban dalam hidup. Bukan berarti terus saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, saya nggak urus semua, nggak begitu juga. Gitu. Ini dinamikanya suatu kehidupan tuh gitu. Kamu diberikan rasa kepemilikan, tapi yang harus kamu kontrol, jangan kepemilikan itu ditematkan seolah-olah itu milik kamu. Itu jadi beban nantinya dalam hidup kamu, itu jadi beban.
kamu dihadapkan dengan beban-beban kepemilikan tadi. Nah, ini yang harus manusia sadari, bahwa kepemilikan itulah yang menimbulkan satu ketakutan. Ya sama kalau tubuh ini kita tidak merasa memiliki, ya kita gunakan fungsinya sesuai dengan fungsinya. Kita nggak pernah memiliki. Jadi tubuh ini kalau kita tidak memiliki, ya kita tidak merasa diperbudak oleh tubuh ini. Iya enggak? Ya jadi kembali lagi pada satu gambaran ketakutan itu, maka ketakutan itu tadi bahwa apa itu amigdala ya. Amigdala itu melepaskan namanya senyawa neurotransmitter yang disebut glutamat. Senyawa ini adalah senyawa kimia di balik rasa takut. Aksi glutamat ini di amigdala ini untuk merespon rasa takut yang Anda dengar, untuk memicu respon lainnya. Tuh, jadi ya ini kayak yang sebenarnya yang bisa menjelaskan bukan saya ya, yang bisa menjelaskan neuroscience ya, pakar neuroscience. Saya cuma hanya dengar beberapa kalimat-kalimat dari atau gambaran pengetahuan tentang ya, istilah-istilah biologi dalam ilmu kedokteran ini, neuroscience ini. Nah, inilah gambarannya. Cuma yang saya bisa simpulkan bahwa ketika ketakutan itu ada, itu bagian daripada kehidupan itu sendiri. Jadi penyeimbang daripada kehidupan. Tanpa adanya ketakutan, manusia mati, bro. Jadi takut itu penting dan takut itu harus ada. Cuma yang menjadi pertanyaan, bagaimana merespon ketakutan, bagaimana mengendalikan, bahkan mengontrol dari sebuah ketakutan. Itu kenapa kita diajarkan tentang Adam sebagai pengendalinya, untuk merespon hal-hal seperti ini. Takut itu bagian daripada sebuah kehidupan. Tanpa ada ketakutan pun kita dikatakan mati. Jadi kalau manusia tidak punya ketakutan, ya seperti robot, esensinya mati. Jadi wajar ketakutan itu dan manusiawi banget. Maka saya bisa simpulkan bahwa ketakutan itu bukan suatu hal yang menakutkan kalau kita punya ilmunya, kalau kita punya pengetahuannya. Disinilah kenapa kita belajar tentang Tuhan, belajar tentang ilmu pengetahuan tentang kehidupan ini. Yang gak usah jauh-jauh deh kita belajar ya. Nggak nyari Tuhan, mengenal Tuhan, gak usah jauh-jauh, belajar pada dirimu sendiri deh. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Kalau kamu belum mengenal dirimu, kamu gak akan pernah mengenal Tuhan. Walaupun yang kamu tuju adalah Tuhan, yang kamu cari Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tuhan masih dalam dimensi imajinermu, Tuhan masih dalam prasangkamu, Tuhan masih dalam perasaan. Tuhan yang kamu ciptakan sendiri menurut imajinasimu. Nah, jadi begitu para sahabat, esensinya bahwa ketakutan itu adalah perangai dari sebuah kehidupan. Dia tidak bisa dihilangkan, tapi dia harus dikendalikan. Kenapa? Inilah kesetimbangan. Di balik ketakutan pasti ada apa itu? Di balik ketakutan pasti ada apa itu? Di balik ketakutan pasti ada ketenangan. Ada ketenangan. Itu. Jadi untuk mendapatkan ketakutan, ya kamu harus takut dulu lah. Kalau kamu nggak pernah takut, kamu nggak akan dapat ketenangan. Oke, para sahabat, kurang lebih begitu pengabaran dari sini.